Taman upacara. Tiga, penghormatan peserta upacara kepada upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Upacara. 5. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa
Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan inilah kepada saat yang berbahagia dengan selamat berbangsa mengantarkan rakyat Indonesia ke negeri yang terbentuk dalam suatu usulan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswi SD Negeri 1 Subulu Salam. Berjanji. Satu. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. Tiga. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumul hisab. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Subulu Salam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Subulu Salam, dan yang saya banggakan peserta didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6.
Seperti biasanya, pada hari Senin kita akan melaksanakan upacara bendera, yang mana tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sini Ibu sebagai pembina upacara yang akan menyampaikan amanat tugas seorang pelajar. Tugas berarti sesuatu yang harus kita kerjakan agar mendapatkan hasil. Pelajar, inilah semua yang namakan belajar, menuntut ilmu. Itu termasuk SD ataupun MIN, SMP ataupun MSen, SMA ataupun SMK. Jadi apa tugasnya? Tugas seorang pelajar yang paling utama adalah belajar. Sebagaimana sering tanyakan, ngapain ke sekolah? Belajar, ya betul, belajar membaca. Ngapain lagi? Menulis. Ngapain lagi? Mendengar, berbicara. Tapi yang namanya belajar berarti ada perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik dengan adanya stimulus dan respon. Stimulus yang diberikan oleh ibu bapak guru dan respon dari siswa harus ke arah yang lebih baik. Contohnya menulis, belajar menulis. Kalau kita belajar menulis dari kelas 1 berarti kita udah kelas 6, kelas 5 berarti tulisannya sudah baik, sudah terbaca. Ini menulis tapi tak tahu apa yang ditulis. Yang penting menulis, tidak pernah dibaca. Begitu juga dengan membaca. Kalau kita yang namanya belajar ke sekolah, belajar membaca, setelah kita belajar membaca, kita akan tahu apa yang kita baca. Ini nggak tahu, yang penting membaca. Setelah kita pandai membaca, kita akan tahu artinya. Kita akan bisa memberikan kesimpulan ataupun menceritakan kembali. Jadi kalau kita di sini belajar, tujuannya ke sekolah belajar, maka harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Seorang perdana menteri Inggris perempuan yang bernama Margaret Thatcher pernah menyatakan, "Watch your thing for they become your watch. Watch your watch for they become your action. Watch your action for they become your habits. Watch your habits for they become your character. Watch your character for they become your destination. In the other words, what your thing will become." Yang artinya, perhatikan dari mulai kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan kita katakan. Apa yang kita katakan, maka itulah yang akan kita lakukan atau action. Apabila kita lakukan secara berulang-ulang, maka itu menjadi kebiasaan atau habit. Apabila itu kebiasaan kita, demikianlah karakter kita. Dengan kata lain, apabila itu karakter kita, demikianlah takdir kita. Jadi bagaimana agar kita berubah? Perubahan itu dimulai dari pola pikir ataupun mindset, cara kita berpikir. Biar ada perubahan, yang pertama, apa yang kita lihat. Makanya ke sekolah dilihat itu yang baik-baik. Ini enggak siapa yang suka jalan-jalan, lari-lari, mengganggu teman, enggak itu yang dicontoh. Makanya apa yang kita lihat, maka itu akan kita pikirkan. Makanya dilihatlah yang baik-baik. Yang kedua, apa yang kita dengar. Yang kita dengar ini akan membawa kita perubahan. Makanya kalau ada gurunya menjelaskan di depan, mengajar di kelas, didengarkan. Ini enggak, gurunya mengajar di depan, kawannya di sudut sana ngomong, dia kedengaran. Gurunya di depan enggak dia dengar. Itulah makanya kebanyakan orang di sekolah itu berkelahi, adanya bully. Makanya biar ada perubahan lebih baik, kita harus mendengarkan, melihat, dan membaca.
Berbanyaklah membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia.